Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Isya dan Tarawih yang istimewa dari Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah semata. Sampai hari ke-28 kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani, walaupun keadaan di luar hujan, tapi Bapak Ibu sekalian bisa diberkati semata-mata karena rahmat Allah dan diberikan kepada kita semuanya berupa iman, kesehatan dan takwa kita. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semuanya sampai akhir Ramadan nanti, dan setelah Ramadan kita juga secara istiqomah untuk menjalankan perintah Allah berupa wajib maupun yang sunnah. Jemaah rahmatullah, pada malam ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita mengevaluasi pelaksanaan puasa Ramadan kita masing-masing dan bagaimana cara meningkatkan takwa kita setelah Ramadan. Mudah judul ini tidak terlalu berat, ringan saja, karena ya memang pada umumnya kita semuanya ini kan masih dalam belajar. Menurut ulama Imam Ghazali rahimahullah, bahwasanya pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini pada umumnya dikategorikan dari 3 tingkatan. Yang pertama, biasanya puasa ini dilaksanakan oleh orang yang masih awam terhadap agama maupun melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan. Ini orang-orang yang melaksanakan yang dikategorikan pada orang awam ini biasanya hanya memenuhi sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul sama istri di sana. Jika pada umumnya ada anak-anak yang masih belajar menjalankan puasa Ramadan itu biasanya hanya mencakup masalah itu saja. Jadi dia tidak memikirkan bagaimana menjalankan syariat Islam selain ibadah puasa. Dulu di kampung saya itu ada orang setiap tahun aktif berpuasa, tapi anaknya dia tidak menjalankan sholat. Dan perbuatannya pada waktu bulan Ramadan pun juga biasa-biasa saja, tidak ada perbedaan dengan di bulan Ramadan. Karena keterbatasan pada waktu itu barangkali ilmunya maupun lingkungannya yang kurang mendukung. Dia biasa pada waktu itu, ya mohon maaf, maksiat apa itu melaksanakan. Biasanya kalau dulu kita itu masih kecil, saya itu liburan puasa itu sebulan penuh misalnya. Nah itu diisi orang-orang yang dewasa yang puasa tahun malam itu dengan mengadakan judi. Jadi, nah itu masalah yang dia tidak sadari bahwasanya itu termasuk dosa. Ya, kata Rasulullah, kalau macam begini kaum awam yang melaksanakan puasanya begitu ya tidak dapat apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Nah, untuk saat ini barangkali bisa berkurang karena informasi dakwah, apalagi dengan adanya sarana YouTube dan
melaksanakan di level kedua ini masih mau kadang berbohong, kadang dia membicarakan apa itu ya temannya atau orang lain dengan katakanlah aibnya, tapi dia tidak sadar kadang. Tapi setelah dia sadar dia istighfar, itu sudah tingkatan yang kedua. Dan biasanya orang-orang yang level kedua ini dia masih tertarik terhadap kesenangan dunia. Ya semua kita tertarik, tapi ada mungkin kalau orang Jawa tidak sampai ke dunia gitu, sehingga itu semata-mata adalah kesenangan dunia. Contohnya kalau dia itu kadangnya ada saudara-saudara kita sama ilmu muslim ini masalah warisan dengan saudara masih ada perbedaan atau perselisihan masalah warisan, masalah dunia, dan mengakibatkan kadang kita saling bersama sehingga mengorbankan akhiratnya, karena setelah memutuskan silaturahmi itu adalah dosa dan dia tidak akan bisa masuk surga selama dia tetap memutuskan silaturahmi sama saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga ini puasanya orang-orang yang soleh, orang yang tingkatan takwanya di atas, yang kadang bisa juga ini melihat orang-orang yang sangat khusyuk taat pada Allah. Biasanya orang ini pada bulan Ramadan itu secara lahir batin, lahirnya tidak makan minum kubur suami istri, dia juga batinnya itu puasa, dia terjaga lisannya, terjaga pendengaran dan hatinya. Dia selalu taat dan patuh terhadap Allah, takut berbuat dosa. Jika terlanjur berdosa, dia mohon ampun segera kepada Allah. Tobat. Yang keempat itu merasakan nikmatnya iman, bukan hal yang sunnah saja, bukan yang wajib saja. Kalau dia ketinggalan ibadah sunnahnya saja, dia menyesal. Contohnya kalau dia itu biasa sholat tahajud malam hari, kalau tidak terbangun pada malam hari itu karena kecapean atau apa terlambat, menyesal ya, tapi tidak terbangun. Nah itu menunjukkan bahwa itu sudah bisa merasakan nikmatnya iman. Itu termasuk tingkatan takwa yang di atas, karena dia selalu ingat pada Allah dan takut dosa. Selanjutnya orang yang ketiga ini punya sifat pemaaf, rendah hati dan pemurah, dan dia suka berbagi bermanfaat bagi lingkungannya. Itulah kira-kira standar atau ciri-ciri yang mungkin kurang lebih di situ. Barangkali kita bisa menempatkan atau mengira-ngira di mana posisi saya. Kalau kita di nomor 1, orang pertama kayaknya sih insya Allah tidak mungkin, karena kita selalu biasa sholat di masjid berjamaah dan takut mengerti kita. Kedua, mungkin di tingkat kedua, barangkali masih di tingkat kedua kita yang manusia hidup di dunia kita harus berkhidmat dengan boleh, tapi jangan sampai melampaui batas. Mudah-mudahan di kedepannya nanti kita bisa bertolak orang yang tingkat ketiga, tingkat puasanya orang yang bertakwa dekat pada Allah SWT. Sekarang bagaimana cara mempertahankan ketakwaan di luar bulan Ramadan? Pada umumnya para ulama menekankan bahwa ibadah di bulan suci Ramadan ini ada 3, tentang sholat, tilawah Al-Quran, dan sedekah atau sedekah. Kita tidak mengejar kualitas ibadah saja, tapi
2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kalau tadi di 4 rakaat di sebelum sholat zuhur itu ada hadis yang lain mengatakan bisa dikerjakan 2 rakaat, andai kata itu terpaksa ada keterbatasan waktu. Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi, bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim melakukan sholat sunnah setiap hari 12 rakaat secara sholat fardu karena Allah, melainkan Allah membangun sebuah rumah untuknya di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 370. Kalau kita bisa mempertahankan secara istiqomah sholat jumlah 12 rakaat, insya Allah Allah akan membangunkan kita sebuah rumah di surga. Amin. Bagaimana kita menjaga kualitas mutu dari sholat kita sendiri? Jadi janganlah kita itu tergesa-gesa. Mulai dari kita ambil air wudhu sampai kita melaksanakan sholat, sebaiknya kita teliti. Jangan sampai wudhu kita ada yang ketinggalan. Karena Rasulullah pernah menegur orang yang kakinya masih sebagian kering dan itu dilaknat. Jangan sampai kita harus teliti. Insya Allah jangan tergesa-gesa. Sampai kita melakukan sholat dengan tenang. Yang penting lagi kita harus pahami apa yang kita baca. Di dalam sholat itu paling nggak Al-Fatihah kita harus tahu maknanya apa. Mulai dari rakaat pertama Allahu Akbar takbiratul ihram, Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah langsung bahwa segala puji itu milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai dari kemudian. Ia karena dua yang adalah sa'i hanya kepada Allah Allah dan hanya kepada Allah kami meminta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, seperti jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat dan bukan petunjuk para nabi dan rasul dan orang soleh, dan bukan jalannya orang-orang yang memurkai, juga bukan jalannya orang sesat-sesat. Kita mengalami dengan sekali. Paling tidak itu kita harus pahami. Insya Allah kita akan mengurangi hal-hal yang bisikan-bisikan dari luar dan syaitan itu, apa itu untuk mengganggu sholat kita. Kalau kita sampai lupa ya, kita kembali lagi, kita usahakan konsentrasi pada sholat. Paling tidak Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu wajib rukunnya sholat. Kalau kita tidak sampai mengerti masalah Al-Fatihah atau tidak paham, rugilah kita. Ya kita hafal apa itu Arabnya, tapi maknanya harus kita mengerti. Seperti kalau bisa kita pahami maknanya juga. Ia memang dua yang mustahil hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada kamu yang memohon. Itu harus kita maknai dalam misalnya ketika ada zat atau makhluk lain yang bisa memberikan jaminan kepada kita selain Allah, itu harus kita tanamkan dalam hati yang kita alami. Dan hanya kepada Allah itu kita menyembah. Tidak boleh kita menyembah kepada berhala muslim sekali-kali yang keyakinan lain yang mengganggu tauhid kita. Ini seperti contoh sebentar. Jadi ada teman saya itu dicoba oleh Allah diuji dengan sakit kanker usus. Selama 3 bulan berobat kesana kemari ke dokter sampai usahanya mentok. Istilahnya 3 bulan itu pun dia usaha ke dokter, tapi ternyata masih belum sembuh. Dan ternyata dia pakai ambil pengobatan alternatif, dan itu tidak secara medis, tidak dibenarkan menurut keyakinan kita. Jadi apa? Dia mendatangkan orang, makanya orang Surabaya mendatangkan orang yang dianggap orang pintar itu datang ke Surabaya, dijamin akomodasinya, baik transportnya,
tengah ini, akhirnya dipecah bukanya keluarganya sama yang sakit itu keluar merah. Ini juga banyak dibahas. Padahal itu ternyata setelah tahu itu juga disiapkan dari sana, rumahnya juga dipersiapkan untuk menuju. Nah ini sudah celaka akidahnya maupun tertipu juga secara ekonomi tadi. Nah ini masalah itu yang sangat kita pedoman kami bahwa kita harus menjaga tidak ada pun kejadian kecuali hanya dengan izin Allah. Harus kita kuat kepada tauhid, karena tauhid itu dari Allah itu kunci masuk surga. Yang kedua, ya ini pertahankan sampai setelah Ramadan pun kita belajar terus meningkatkan ilmu kita untuk memahami bacaan dalam sholat itu. Sampai bacaan tahiyat pun itu dialog mikrofnya orang mukmin. Kita bacaan pada waktu Rasulullah mikrot bersejarah kita itu ada Allah yang itu bacaan tahiyat. Tahiyatul mubarakatuh sholawatun thayyibatan segala penghormatan keberkahan salat barokah dari Allah, berkah dari Allah. Terus Allah menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas kamu ya Nabi. Terus Nabi menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat juga kepada orang-orang soleh. Jadi orang soleh itu didoakan oleh seluruh dunia orang yang melaksanakan sholat pada akhir itu. Malaikat menyaksikan dengan syahadat Allah dan Muhammad Rasulullah. Terus baca salawat Allah terus. Nah ini kalau bisa kita pahami bacaan dalam sholat seperti doa rukuk sujud kita harus paham betul. Kita menghayati itu subhanallah itu ya Allah maksudnya maha aku. Kita untuk patuh pada Allah. Nanti kita merendahkan diri kepada Allah yang tinggi yang maha aku yang maksudnya Allah. Nah kita hina kepada Allah. Menghayati sholat sampai ke situ pikiran kita. Itu harus dilatih, harus pahami. Sehingga dengan kesibukan itu insya Allah kusuklah kita. Karena orang yang sangat kusuk dijamin masuk surga. Saudara mukmin, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Ya, 11 itu ulaika humul warisun. Itulah yang mewarisi. Alladzina yang disebut Firdaus. Jadi mewarisi surga Firdaus. Hum fi amalihim, mereka kekal di dalamnya. Itu jaminan Allah. Kalau kita tidak khusyuk sholat kita, ya kita diancam, kita maling dan surat Al-Maun. Wa wailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholat. Lalai dalam hal ini adalah keterangan bahwasanya kita itu mengulur-ulur waktu sholatnya maknanya sudah. Jangka waktunya kita nanti ya, itu termasuk juga lalai. Lalai juga dalam kategori kita tidak memahami apa yang kita baca atau ucapkan. Kadang kita sholat, kalau kita lalai, tahu-tahu kita salah. Wah, sudah beberapa kita tidak tahu. Nah ini bahaya. Makanya kalau kita khusus kita pahami baca sholat insya Allah itu tadi semuanya akan tidak akan terjadi. Dan kita banyak istighfar kepada Allah. Itu masalah sholat. Masalah kedua, masalah tilawah Quran. Kita dianjurkan pada waktu bulan Ramadan ini banyak membaca Al-Quran. Bagus. Yang dibajus adalah setiap hari 1 juz. Pengalaman saya, mohon maaf ini bukan pakai saya mungkin saya saja. Saya itu kalau membaca Al-Quran dengan biasa, tidak cepat-cepat tidak. Tapi saya tidak membaca terjemahan. Itu setengah juz. Jadi kalau sampai ya 1 juz itu 10 lembar, itu 5 lembar bisa. Tapi kalau saya dengan sambil memaknai artinya terjemahannya apa yang kepalanya terjemahan berkata itu ya nggak lama, mungkin ya bisa nggak sampai lebih dari setengah jam. Tapi itu kalau kita laksanakan secara rutin kita akan tertarik ya. Karena ya itu tadi Al-Quran itu mukjizat. Sehingga kalau kita itu mempelajarinya mulai mudah.
kita itu tidak hafal suratnya, tapi karena kita mengerti bahwa ini maknanya itu. Seperti tadi baca Ustaz Mujahid tadi surat Al-Asr itu juga paling enggak kita harus sudah semua imam mengatakan bahwa kita tidak hafal. Yang lebih kita pahami maknanya artinya. Yang ketiga itu salah sedekah. Bersedekah di bulan Ramadan itu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu secepat angin katanya. Maksudnya sangat cepat. Jadi beliau itu sangat pemurah. Pernah saya dengar, saya belum baca hadisnya, tapi pernah dari Ustaz saya. Dan pada waktu Rasulullah itu mau takbiratul ihram, Allah, tapi nggak dibatalkan karena dia ingat bahwa dia masih ada simpanan di rumah, menyuruh istrinya si Aisyah radhiyallahu anha suruh mengasihkan Quran. Nah itu pentingnya sedekah. Di Al-Quran juga disebutkan bahwasanya dalam surat Al-Imran keluarga Imran ayat 1 gampang dikatakan al-ladina yunfiquna fis-sarra'i, yaitu orang yang suka berinfak pada keadaan lapang maupun sempit. Ada pertanyaan, kalau lapang kan wajar, dia punya uang atau punya harta berinfak, cukup. Kalau sempit gimana? Ya, inilah apa rahasianya dikatakan lapang dan sempit. Kalau sempit itu disarankan jangan tetap berinfak walaupun tidak sebesar waktu kita lapang. Karena untuk menjaga keistiqomahan, kelangsungan supaya kita tidak terputus. Kalau biasanya setiap hari masukkan ke celengan kotak amal 20.000, tidak ada yang 10.000 tidak apa-apa, tapi kita tetap memasukkan dan itu disaksikan pakai saksi oleh malaikat dan Allah kita makanya istiqomah. Istiqomah itu kunci juga masuk surga. Kata Rasulullah juga manusia tidak akan bisa masuk surga dengan mengandalkan amalnya kecuali dengan Allah. Nah, untuk mencapai Allah itu dengan istiqomah. Jangan sampai kita menyesal nanti dan kemudian waktu menjelang akhir hayat kita. Saya bacakan ayat dari surat Munafikun ayat 10 yang biasa dibaca imam juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa sadaqallahu wa atubu as-solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah satu di antara kamu. Lalu dia berkata dengan menyesalinya, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang bersyukur. Jangan sampai orang menyesal. Ini ada saya tutup dengan cerita teman saya. Ini tidak bisa. Jadi suatu saat teman saya juga sama sakit, dia keras, tapi dia tahu bahwasanya sebentar lagi mau meninggal. Yang mungkin berapa hari itu, yang besar pada istrinya. Bahwasanya tolong sedekahkan itu tabungan saya dan sedekahkan. Nah itu alhamdulillah masih sadar itu, karena sedekah atau amal itu atau tobat itu selama nafas belum diberlakukan mati jauh menyelamatkan Israel masih jauh dari itu. Memang pokoknya ya mungkin lebih ringan daripada kalau kita infak masih senang-senangnya harta, masih kita cinta itu berat, pahalanya berat. Tapi lumayan kan masih bisa apa itu dengan infak atau sedekah menjelang kematian. Itulah yang bisa saya katakan. Mudah-mudahan Allah menerima amal sebagai mulai Ramadan ini, baik sholatnya, puasa kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita, dan kedepannya di bulan Ramadan mudah-mudahan Allah menjaga, memberikan petunjuk hidayah kepada kita semuanya. Kita cinta